Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrahanti Prasetyorini dari Divisi Kedokteran Feto-Maternal, Departemen Obstetrik dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya Malang. Kali ini kita akan belajar mengenai abnormalitas dari suatu persalinan yang kita sebut juga dengan dystocia atau prolonged labor, perpanjangan kala persalinan. Untuk pengertiannya sendiri, perpanjangan kala persalinan itu ditandai dengan kemajuan persalinan yang berjalan lambat atau lebih lama dari standar kurva Friedman. Dan ternyata dystocia atau prolonged labor ini merupakan indikasi yang paling sering dari operasi sesar. Kejadiannya sendiri lebih banyak pada seorang primigravida, yaitu 30%, sedangkan pada multigravida hanya sekitar 10-15%. Berdasarkan kurva Friedman, ada dua kala persalinan, yaitu kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif. Yang disebut dengan dystocia, yaitu pada saat kala 1 fase laten berlangsungnya lebih dari 8 jam. Sedangkan pada kala 1 fase aktif lebih dari 12 jam. Bentuk dari abnormalitas suatu persalinan itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang obstructed labor, dan yang kedua adalah yang precipitated labor. Untuk yang obstructed labor ada 4 pattern. Yang pertama yang terjadi di kala 1 fase laten dari persalinan. Kita sebut sebagai prolonged latent phase. Sedangkan yang kedua dan ketiga itu terjadinya pada kala 1 fase aktif. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah protraction disorder dan yang kedua adalah arrest of dilatation atau arrest of disorder. Dan yang keempat itu adalah terjadinya pada waktu kala 2 persalinan. Berbeda dengan yang obstructed labor yang tadi memenuhi kriteria definisi dari dystocia, precipitated labor ini justru terjadi kebalikannya. Jadi kala-kala persalinannya berjalan lebih cepat atau bahkan jauh lebih cepat daripada standar untuk fase-fase persalinan. Nah, untuk evaluasinya hanya ada dua. Yang pertama adalah dilatasi dari serviks, dan yang kedua adalah descent atau penurunan bagian terendah dari janin. Itu adalah dua indeks evaluasi untuk menentukan ada tidaknya suatu dystocia persalinan. Di kurva Friedman ini kita mempelajari standar atau rata-rata lamanya fase-fase persalinan. Dimulai dari yang sebelah kiri dari jam 1 0 ya sampai 8 itu disebut sebagai fase laten. Karena di fase laten ini kecepatan pembukaan serviks berjalan lebih lambat sehingga membutuhkan waktu maksimal 8 jam untuk kemudian masuk ke kala 1 fase aktif dari suatu persalinan. Di kala 1 fase aktif sendiri kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase akselerasi, di mana dalam waktu 2 jam dari pembukaan 3 menjadi pembukaan 4 cm. Kemudian yang kedua itu adalah fase maximal slope, di mana dalam waktu 2 jam terjadi dilatasi yang maksimal dari 5 menjadi 9. Dan 2 jam berikutnya itu adalah fase deselerasi. Kecepatan pembukaan serviks menjadi berkurang. Dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 menjadi pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Jadi kalau di rata-rata kala 1 fase aktif berjalan selama 6 jam. Kemudian setelah pembukaan lengkap, maka persalinan itu masuk pada kala 2 persalinan. Di kala 2 persalinan ini maksimal boleh berjalan selama 2 jam. Disebut sebagai dystocia apabila waktu yang digunakan untuk suatu persalinan dari fase ke fase itu melewati standarnya. Contohnya, pada fase laten sampai dengan 8 jam, pasien masih berada pada pembukaan 1 sampai dengan 3, masuk pada fase laten. Hanya satu ya, dystocia di kala 1 fase laten, sedangkan di kala 1 fase aktif ada 2 bentuk yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah protracted artinya tersendat-sendat. Yang kedua adalah arrest of dilatation. Yang disebut sebagai protracted adalah apabila kecepatan pembukaan serviks itu kurang dari 1 cm per jamnya. Sedangkan yang disebut sebagai arrest of dilatation apabila tidak ada pertambahan dilatasi serviks dalam waktu 2 jam berturut-turut.
Kemudian untuk yang kala 2 ada yang kita sebut sebagai kala 2 lama. Yaitu artinya dalam waktu 2 jam sejak didiagnosis sebagai kala 2 dan dipimpin mengejan, tapi bayi belum lahir. Partogram tentunya kita semua pernah ya mempelajari mengenai partogram, di mana pada partogram itu salah satunya adalah kita mencatat pembukaan serviks dan penurunan kepala dari janin. Kita bisa melihat bahwa partogram yang untuk multipara berbeda, sebelah kirinya multipara berbeda dengan yang sebelah kanan yang primipara. Primipara artinya seorang yang baru pertama kali masuk proses persalinan. Sedangkan multipara sudah lebih dari 1 kali mengalami proses persalinan. Yang primipara itu berjalan lebih lambat dibandingkan yang multipara, karena kecepatan pembukaan serviksnya itu berbeda. Pada seorang primipara 1 jam per sentimeter, rata-rata seperti itu untuk kala 1 fase aktif. Sedangkan yang multipara 1,5 cm per jam. Kita lihat bahwa yang garis dasar itu adalah jam, sedangkan yang vertikal adalah dilatasi dari serviks. Untuk pembukaannya dari 0 sampai dengan 10 cm dilatasinya, sedangkan waktunya dihitung dalam jam. Kala 1 fase laten itu terjadi antara pembukaan 1 sampai dengan 3. Sedangkan kala 1 fase aktif dari 4 sampai pembukaan lengkap. Ya. Kita lihat pada seorang multipara, kala 1 fase latennya berjalan 6 jam. Setelah itu dengan kecepatan 1 cm per jamnya di kala 1 fase aktif, maka dia akan dengan cepat masuk pada kala 2. Jadi hanya butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam sudah masuk ke kala 2 persalinan. Sedangkan secara fisiologis pada seorang primigravida, kala 1 fase laten itu membutuhkan waktu 8 jam. Kemudian kala 1 fase aktifnya membutuhkan waktu 6 jam. Jadi rata-rata sekitar 14 jam apabila persalinan itu berjalan dengan standarnya. Kita mulai dengan protraction disorder, jadi yang tersendat-sendat ya. Seperti saya sebutkan di depan, bahwa kecepatan dilatasi pada nullipara itu adalah 1 cm per jam ketika memasuki kala 1 fase aktif. Pada multipara lebih cepat, yaitu 1 cm per jam. Oleh karena itu yang disebut sebagai protraction disorder kalau kecepatan dilatasinya kurang dari 1 cm per jam untuk nullipara atau kurang dari 1,5 cm per jam pada seorang multipara. Contohnya ya, pada seorang multipara pembukaan 4, evaluasi 4 jam kemudian pembukaan menjadi 6. Harusnya dengan kecepatan 1 cm per jam, 4 jam kemudian menjadi 8. Itu namanya protraction disorder. Tadi parameternya ada 2 ya, dilatasi serviks sama penurunan bagian terendah dari janin. Dalam hal ini adalah kepala. Kecepatan penurunan kepala janin atau desensus dari bagian terendah janin pada seorang nullipara berjalan 1 cm per jam normalnya. Pada multipara berjalan 2 cm per jam. Jadi kalau penurunannya kurang dari standar ini, kita sebut sebagai dystocia dalam hal desensus, tidak dalam hal dilatasi. Ini kalau kita tadi melihat contoh partogram yang normal, ini kita lihat contoh partogram yang abnormal. Untuk yang A, yang itu yang ada di bawah, di grafik paling bawah, ini kita lihat bahwa pembukaannya sampai dengan jam ke-20 masih pembukaan 1 cm. Padahal hanya boleh 8 jam untuk kala 1 fase laten. Itu yang kita sebut sebagai prolonged latent phase. Kemudian grafik yang di atasnya yang B, kita lihat dari pembukaan 0 sampai 4 ini butuh waktu sekitar 15 jam ya, 15 jam. Kemudian kita lihat yang grafik B ya, kala 1 fase latennya berjalan sampai dengan pembukaan 4 ini di jam ke-15. Kemudian kala 1 fase aktifnya yang harusnya berjalan 6 jam, berjalannya lebih dari 6 jam. Karena dari jam 15 sampai 24 itu 9 jam. Itu artinya sudah lewat 3 jam harusnya sudah masuk ke kala 2 persalinan. Kita sebut sebagai protracted active phase. Nah, yang Ares itu kita lihat di grafik yang C ya. Kita lihat sampai kala 1 fase latennya berjalan sedikit lebih dari 8 jam.
Kemudian pembukaan fase akselerasi itu berjalan selama 2 jam, tapi kemudian dari jam ke-12 sampai jam 16 selama 4 jam dia flat pembukaannya. Terjadi suatu arrest disorder atau kita sebut sebagai secondary arrest of dilatation. Ini adalah contoh partogram yang normal. Kita lihat bahwa pada jam pertama itu sudah pembukaan 5. Jadi kita mulainya pada fase aktif ya, pembukaan 5. Penurunan kepalanya harusnya di sini juga ya, sudah di 3/5, session 3/5. Evaluasi 4 jam kemudian, itu 2, 3, 4 dilatasinya sudah lengkap ya, dan penurunan kepalanya sudah di HOTS 4, di 0/5. Ini adalah contoh progresivitas dari persalinan yang normal. Sedangkan pada grafik yang kedua, ini adalah contoh terjadinya 2 dystocia, yaitu arrest of dilatation dan arrest of descent. Ini juga merupakan contoh pengisian partogram yang salah ya, karena kalau kita mulai tidak dari angka 0, tetapi pada jam pertama. Katakanlah di sini dilatasinya adalah 4 cm, kemudian kepala di station 3/5. Evaluasi 4 jam kemudian, ternyata dilatasinya menjadi 6 ya, menjadi 6 dalam waktu 2 jam, masih normal, tetapi kita lihat penurunan kepala masih tetap di station 3/5. Evaluasi 2 jam kemudian, karena sudah memotong garis tindakan, ternyata dilatasinya dari 6 menjadi 6. Ini kita sebut sebagai arrest of dilatation. Sedangkan penurunan dari kepalanya tetap di station 3/5. Terjadi suatu arrest of descent. Karena sudah memotong garis tindakan, jadi harus diakhiri kehamilannya. Kalau seperti ini, indikasi untuk dilahirkan per abdominan. Nah, pada yang precipitate atau yang partus dipercepat itu dia lebih dari 5 cm per jam untuk seorang nullipara dan lebih dari 10 cm per jam untuk seorang multipara. Misalnya nih ada gravida 2, paritas 1, anak hidup 1, datang ke kamar bersalin dengan kontraksi yang reguler. Pada waktu dia lakukan pemeriksaan dalam, dilatasi serviksnya 6 cm. Ternyata tidak sampai setengah jam kemudian pasien ini ingin mengejan. Diperiksa dilatasinya sudah 10 cm per jam. Ini masuk pada partus precipitatus. Ya. Penurunannya juga demikian. Kalau nullipara lebih dari 5 cm per jam, multipara juga lebih dari 10 cm per jam. Yang disebut sebagai prolonged latent phase itu adalah kala satu fase laten berlangsung lebih dari 20 jam untuk nullipara dan lebih dari 14 jam untuk seorang multipara. Tetapi kita di sini menganut bahwa untuk prolonged latent phase itu adalah kala satu fase laten yang melebihi 8 jam menurut partogram atau kurva Friedman. Nah, sekarang yang fase aktif ya, kelas 1 fase aktif kelainannya ada 2, yang protracted atau yang arrest. Kalau protected kurang dari standarnya, primigravida atau nullipara kurang dari 1 cm per jam, multipara, multigravida kurang dari 1,5 cm per jam. Sedangkan yang arrest namanya secondary arrest of dilatation, di mana dalam waktu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya tidak ada penambahan pembukaan sama sekali. Penyebabnya hanya ada 2, yaitu adanya cephalopelvic disproportion apabila kita dapatkan kontraksinya adekuat, atau adanya inersia uteri hipotoni yang sekunder. Sedangkan pada second stage ada 2 dystocia. Yang pertama adalah prolonged second stage, yang kedua adalah failure atau arrest of descent. Ya. Ini kalau yang prolonged second stage standarnya adalah waktu, jadi dalam waktu 2 jam untuk seorang nullipara, bayi belum lahir. Kalau pada multipara dalam waktu 1,5 jam belum lahir. Kalau misalnya menggunakan vaginal anestesi, intralebar analgesia, itu bisa extended ya. Kalau multipara bisa extended 2 jam, jadi sampai dengan 3,5 jam. Sedangkan pada nullipara bisa extended 3 jam sampai dengan 5 jam untuk kala 2. Sedangkan yang failure of descent atau arrest of descent itu adalah parameternya penurunan bagian terendah dari janin. Kalau tadi kecepatannya adalah 1 cm per jam pada seorang nullipara,
2 cm pada seorang multipara itu kurang dari standar itu. Kita sebut sebagai failure of descent. Kalau arrest of descent tidak ada penambahan penurunan kepala janin pada saat skala 2. Adapun etiologinya ya, etiologi dan klasifikasi dari dystocia itu kita bagi menjadi 3P yang utama. Yang pertama adalah power, yaitu kontraksi uterus, bisa kurang atau bahkan berlebihan. Ada juga kelelahan dari ibu. Sedangkan yang kedua, pasase, yaitu jalan lahirnya, baik itu jalan lahir tulang atau jalan lahir lunak. Dan yang terakhir adalah passenger, yaitu mengenai kondisi fetusnya itu sendiri. Apakah dia jumlahnya lebih dari 1, atau size-nya terlalu besar, atau ada malpresentasi atau malposisi. Yang power itu ada 2 kelainannya pada dystocia. Yang pertama kita sebut sebagai hypotonic uterine dysfunction atau inersia uteri hipotonia sekunder. Artinya sebelumnya sudah ada kontraksi, kemudian tiba-tiba kontraksi itu menjadi tidak adekuat. Terjadinya hal ini kemudian menyebabkan kontraksi itu menjadi insufisien, artinya dia tidak efektif untuk menyebabkan dilatasi dari serviks, sehingga kecepatan kemajuan persalinannya menjadi lebih lambat dari standar. Terjadi suatu dystocia. Lebih sering terjadi pada seorang primigravida pada saat memasuki kala 1 fase aktif dari persalinan. Karena dia hipotoni, menjadi lebih lemah kontraksinya, maka terapinya kita menggunakan uterotonika. Dalam hal ini kita biasanya menggunakan drip oksitosin dengan tujuan untuk augmentasi. Adapun yang kedua, kita sebut sebagai hypertonic atau uncoordinated uterine dysfunction. Jadi kontraksinya justru berlebihan dari segi frekuensi, dari segi durasi, dari segi intensitas. Ya. Kalau kontraksi itu menjadi berlebihan, maka nervus parasimpatis itu menjadi lebih dominan gitu, sehingga simpatisnya menjadi berkurang. Akibatnya dilatasi serviks juga akan menjadi berkurang, sehingga timbullah suatu dystocia. Ini kalau tidak dikenali sangat berbahaya karena bisa menyebabkan suatu pathological restriction atau kita sebut spring of Mendel. Kebalikan dengan yang hipotonia, kalau yang hipertonik terapinya kita memberikan uterolitikum, sedasi atau analgetik. Dan kalau memang tidak membaik, maka operasi sesar merupakan mode of delivery yang menjadi prioritas. Penyebabnya sendiri ya, kalau yang hipotonik itu karena malfungsi dari uterus, jadi memang faktor intrinsik di dalam uterus itu sendiri. Contoh jumlah reseptor oksitosin yang kurang kuat ya, atau kurang standar ya. Dan yang kedua dari faktor janin adalah suatu malpresentasi. Sedangkan penyebab dari hipertonik itu adalah adanya induksi persalinan menggunakan oksitosin drip, penggunaan uterotonika yang lain, misalnya prostaglandin F2 alpha atau kita kenal sebagai misoprostol ya. Konsumsi herbal yang sifatnya uterotonika, mungkin kita mengenal rumput Fatimah sebagai suatu bahan yang dianggap bisa menimbulkan kontraksi rahim. Ini contoh dari hypertonic dysfunction ya. Kita lihat bahwa grafik yang di atas adalah grafik untuk fetal heart rate, sedangkan yang di bawah adalah untuk kontraksi uterus. Ini kita lihat terjadinya basal dari resting tone-nya itu sudah tidak di 0, tapi di 20 Montevideo. Kemudian frekuensinya dalam waktu ini 3 menit, hampir 10 menit ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 kontraksi. Yang seperti ini justru tidak membuat kecepatan pembukaan itu menjadi standar, tetapi menjadi melambat. Ya. Begitu seorang perempuan menjadi hamil, akan terjadi distensi dari uterus ya, korpusnya membesar, isthmusnya nanti akan menjadi bagian yang aktif ya, yang memendek lebih aktif, sehingga yang dari bagian bawah ini akan tertarik ke atas. Cervix juga akibat kontraksi, yang tadinya 4 atau 5 cm memendek menjadi 2 cm pada kondisi antero. Kalau kontraksinya berjalan terus pada saat persalinan, maka cervix yang tadinya menipis sampai 100% kemudian menjadi dilatasi ya, sampai kan berlanjut dilatasi maksimal. Di sini isthmus menjadi segmen bawah rahim, yaitu bagian yang aktif dari suatu
persalinan. Karena suatu sebab ternyata kontraksi itu tidak menyebabkan pertambahan dilatasi serviks atau terjadi distosia. Padahal kontraksi uterusnya baik. Ya. Maka lama-lama segmen bawah rahim ini akan terkumpul di bagian tengah. Ini yang disebut sebagai ring of Mendel, pathological ring of Mendel. Karena kalau terus tidak kita kenali, persalinan berjalan terus, bagian ini menjadi tipis dan mudah untuk terjadi ruptur uteri. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi ya, setiap distosia harus kita evaluasi jenisnya, apakah ini hipotonia atau ini hypertonia. Ini kita bisa memeriksa ring of Mendel itu secara fisik ya, di abdomen ibu pada saat masuk kelas 1 fase aktif persalinan, kita lihat ada bagian yang cekung di tengah-tengah dari dinding uterus. Itu ring of Mendel. Kalau menemui ini, jangan biarkan berlanjut suatu persalinan. Kita hentikan kontraksinya dengan memberikan uterolytik, sedasi, dan kita siapkan untuk pengakhiran kehamilan dengan operasi sesar. Yang kedua adalah pasase atau passage atau jalan lahir ya. Terdiri dari dua, yaitu jalan lahir tulang dan jalan lahir jaringan lunak ya. Jadi rongga panggul itu dibentuk oleh 3 tulang. Terdiri dari 3 tulang. Yang di belakang adalah os sacrum, kemudian yang di belakang atas itu adalah os ilium, yang di belakang depan itu adalah os ischium. Ya, jadi 3 tulang ini akan membentuk cavum pelvic. Yang kita lihat di gambar ini adalah pelvic inlet atau kita sebut juga sebagai pintu atas panggul, yaitu bidang datar yang dibatasi oleh promontorium atau os sacrum pertama di bagian posterior. Kemudian di bagian depan itu adalah symphysis pubis margo superiornya dari symphysis pubis pertemuan kedua tulang ischium, dan di sebelah kanan dan kiri itu adalah linea innominata, yaitu suatu krista pertemuan antara os ilium dan os ischium. Nah, kalau kita lihat diameter transversalnya ini lebih panjang daripada diameter anteroposteriornya. Itu yang membuat nanti janin tuh masuk panggul dalam kondisi miring dengan punggung di kiri atau punggung di sebelah kanan. Yang disebut sebagai distosia akibat jalan lahir tulang itu adalah adanya suatu disproporsi antara ukuran tubuh fetus dengan kapasitas panggul. Kapasitas panggul itu artinya suatu panggul disebut kapasitasnya normal kalau pernah dilalui oleh bayi yang beratnya minimal 2.500 gram. Ya. Disproporsi bisa terjadi karena 2 hal ya. Yang pertama, panggulnya normal, tetapi bayinya relatif lebih besar. Dan yang kedua, panggulnya sempit, sedangkan bayinya normal. Pembedaannya, penyebutannya ya. Jadi kalau yang bagian terendah janin itu adalah kepala, kita sebut sebagai cephalopelvic disproportion. Sedangkan kalau bagian terendahnya adalah bokong, kita sebut sebagai fetopelvic disproportion. Untuk CPD sendiri, itu ada 2 ya. Yang memang absolut CPD, itu karena memang panggulnya sempit atau penumpangnya bayinya besar. Ya. Sedangkan yang relatif, sebetulnya panggulnya normal, tetapi bayinya dalam posisi yang tidak benar, atau kita sebut sebagai malposisi. Atau pada seorang primigravida, perineumnya masih kaku ya, karena masih belum pernah melalui persalinan. Untuk klasifikasi dari kesempitan panggul sendiri, itu kita bagi menjadi 4 derajat ya. Yang pertama adalah kalau tingkat 1 itu dihitung berdasarkan conjugata vera. Conjugata vera dihasilkan dari kita mengurangi conjugata diagonalis dengan 1,5 cm. Kalau yang tingkat 1, conjugata veranya 9 sampai 10 cm. Ini borderline. Jadi dia paling ringan. Kalau bayinya kecil, dia bisa lahir. Yang kedua adalah yang tingkat 2, di mana conjugata veranya 8 sampai 9 cm. Ini kita sebut sebagai panggul sempit relatif. Relatif artinya tergantung proporsi antara bayinya dengan ukuran panggul. Sedangkan yang ekstrim itu adalah apabila conjugata veranya 6 sampai 8, dan yang absolut itu adalah 6 cm ke bawah. Untuk tindakannya, kalau kita menjumpai conjugata veranya 8 sampai 10 atau tingkat 1, kita masih boleh partus percobaan. Ya.
masih trial of labor artinya. Jadi kalau nanti ternyata terjadi distosia tidak memungkinkan bervagina, kita akan akhiri penabdominan. Sedangkan yang 8 cm ke bawah kita sebut sebagai panggul sempit ekstrim ataupun absolut, maka tindakan yang akan kita lakukan adalah perabdominan untuk mode of delivery-nya. Setelah jalan lahir yang berupa tulang, yang kedua adalah jalan lahir yang berupa jaringan lunak, ya. Yang pertama penyebabnya adalah adanya tumor di daerah pelvis, ya. Bisa dari serviks sendiri, karsinoma serviks, adanya mioma uteri, atau di luar serviks, yaitu adanya distensi dari bladder atau adanya tumor ovarium. Dan yang kedua penyebabnya adalah plasenta. Lokasi plasenta yang ada di segmen bawah rahim itu akan menghalangi penurunan bagian terendah masuk ke jalan lahir atau ke kavum pelvisnya. Yang terakhir, P yang terakhir adalah passenger atau kita sebut juga sebagai fetal dystocia. Penggolongan dari fetal dystocia itu yang pertama dari size-nya dulu, yaitu taksiran berat janinnya yang disebut sebagai normal weight, berat badan 2.500 sampai di bawah 3.800. Yang disebut sebagai unusual large baby, kalau 3.800 sampai di bawah 4.000 gram, dan yang disebut makrosomia adalah 4.000 gram ke atas. Jadi pada saat terjadi dystocia, kita evaluasi dulu power nggak ada masalah, kita evaluasi passage-nya nggak ada masalah, kita evaluasi passenger-nya. Selain size, juga kondisi yang lain yang menyebabkan dystocia dari segi fetus itu adanya malpresentasi. Malpresentasi artinya posisi bagian terendah itu non-vertex atau dia malposisi. Malposisi artinya denominatornya bukan ubun-ubun kecil di anterior. Penyebab yang lain dari faktor fetus adanya suatu kelainan kongenital, ya, pada janin. Misalnya janin dengan hidrosefalus, janin dengan higroma-coli, dan sebagainya. Ini contoh dari malpresentasi di mana bagian terbawah dari janin itu adalah non-vertex. Vertex artinya ubun-ubun kecil sebagai denominator, dia berjalan dari lateral ke anterior, ya. Kalau dia bukan ubun-ubun kecil, misalnya dia ubun-ubun besar yang di bagian paling terendah, kita sebut sebagai malpresentasi. Dalam hal ini adalah presentasi puncak. Kalau kita meraba alis, maka presentasinya adalah dahi. Kalau kita meraba wajah, presentasinya adalah muka. Selain kepala, tentu saja sungsang ini merupakan posisi non-vertex, ya. Jadi dia juga malpresentasi ataupun letak lingkar juga merupakan malpresentasi. Normalnya janin masuk panggul dalam kondisi fleksi seperti ini. Dagunya menyentuh sternum, sehingga diameter kepala yang masuk panggul paling kecil 9,5 cm. Kalau dia tidak fleksi, ini namanya defleksi, agak dangak, ya, orang Jawa bilang, maka kita tidak meraba vertex, tapi kita meraba sinciput atau ubun-ubun besar. Diameter kepalanya lebih besar lagi. Yang paling besar itu apabila dia mengalami ekstensi. Jadi dia dangaknya lebih banyak. Kita bisa meraba kedua alis dengan denominatornya glabella, titik di antara dua alis itu. Diameternya yang masuk panggul 13,5 cm. Semua letak dahi tidak bisa lahir per vagina, kecuali bayinya meninggal. Yang terakhir itu adalah yang posisi ekstensi maksimal, sehingga kita bisa meraba seluruh wajah. Kita sebut juga sebagai presentasi muka. Ini masih bisa lahir per vagina, karena diameter yang masuk panggul adalah 9,5 cm. Asalkan bentuknya ada di anterior, kalau di posterior tidak bisa lahir. Yang lain dari fetal dystocia itu adalah compound presentation. Jadi selain kepala, kita juga meraba salah satu tangan dari janin yang berada di bawah bagian terendah. Yang ini malposisi, ya. Yang normal seperti ini. Begitu sampai di osika putar paksi dalam, maka ubun-ubun kecil akan berada di jam 12. Namanya occiput anterior. Baru dia akan melakukan gerakan ekstensi untuk melahirkan seluruh kepalanya. Kalau occiputnya tidak di jam 12, tapi contohnya di sini, ya, di belakang, namanya posisi occipito posterior. Kalau terjadi sampai kala 2, namanya posisi occipito posterior persistent, tidak bisa lahir per vagina bayinya, kecuali bayinya kecil atau bayinya meninggal. Ini contoh kelainan kongenital yang menyebabkan dystocia dari fetus, hidrosefalus, ya.
kemudian higroma coli, atau adanya asites. Setelah kita mengetahui mengenai distosia, jenis-jenisnya, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita menjumpai distosia pada saat kita mengobservasi suatu persalinan, yang kita harus lakukan adalah evaluasi 3P tadi. Diurutkan ya. Jadi yang pertama yang dievaluasi itu adalah powernya. Kalau power ada masalah, diatasi. Kalau power normal, evaluasi passage-nya. Evaluasi ulang apakah salah dalam menilai ada tidaknya suatu vetopelvic disproportion. Kalau memang ada, kita akhiri persalinan dan kita lahirkan secara operasi sesar. Kalau power passage-nya ada masalah, baru yang terakhir adalah passenger. Dan kita lakukan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi yang kita temukan. Kalau dari power ternyata terjadi inersia uteri hipotonis sekunder, maka kita masih bisa melanjutkan persalinan dengan melakukan augmentasi persalinan dengan menggunakan drip oksitosin. Asalkan passenger dan passage-nya juga tidak ada masalah. Jadi syaratnya kalau kita mau augmentasi persalinan, yang pertama janin harus bisa lahir per vaginam. Kalau tidak bisa lahir per vaginam, tidak boleh kita lakukan drip oksitosin. Oleh karena itu, kalau terjadi hipotoni uteri sekunder, maka kita harus evaluasi passage dan passenger ya. Kalau ada masalah, jangan di drip oksitosin. Akhirnya dengan persalinan per abdominal. Protokolnya sebagai berikut. Yang pertama kita pasang IV line pada ibu. Lebih baik kita menggunakan ringer dextra 5% ya, karena untuk memasukkan oksitosin ke dalam sel dibutuhkan energi ya. Kemudian kita masukkan 5 internasional unit oksitosin, yaitu setengah ampul ya, pada 500 cc RD5, kalau tidak ada boleh RL. Kemudian kita mulai tetesannya adalah 8 tetes per menit. Kita evaluasi 15 menit kemudian. Kalau 15 menit kemudian belum tercapai HIS yang adekuat, yaitu yang 10 menit 3 kali, 40-60 detik, sedang sampai kuat intensitasnya, kita boleh naikkan 4 tetes. Jadi dinaikkan 4 tetes per 15 menit sampai tercapai HIS yang adekuat. Maksimal tetesannya adalah 40 tetes per menit. Misalnya 40 tetes belum ada HIS adekuat, udah berhenti di 40 tetes, tidak boleh dinaikkan lagi. Nah, setelah kita lakukan prosedur ini, jangan lupa yang kita evaluasi apa. Yang pertama adalah tentu saja HIS ya, apakah HIS-nya menjadi baik atau tidak. Kemudian yang kedua, kemajuan persalinan, apakah dilatasi serviks dan disensus dari kepala janin juga berjalan dengan adekuat. Kala 2, jadi distosia pada kala 2 tadi adalah prolonged second stage atau failure atau arrest of descent ya. Kalau failure dan arrest of descent, tidak ada jalan lain, mau tidak mau harus dilakukan operasi sesar karena kemungkinan ada kesempitan di mid pelvic ataupun di outlet pelvic ya. Tetapi kalau kala 2 lama itu bayinya sudah turun sampai di HOS 3 atau HOS 3+, kita bisa mempercepat kala 2 dengan menggunakan ekstraksi vakum seperti contoh yang sebelah kiri, kita pasang vakum dengan prosedurnya ya. Atau kalau dia sudah di HOS 4, kita bisa pakai ekstraksi forceps. Bedanya kalau yang vakum, ibu masih boleh mengejan. Kalau yang forceps, ibu tidak mengejan sama sekali, tidak masalah. Jadi semua kekuatan berasal dari penolong. Ya. Satu lagi yang harus kita bahas, karena hal ini penting, walaupun kasusnya sudah jarang, tetapi kalau suatu saat kita menemukan kasus ini, kita ingat bahwa ini adalah suatu partus kasep atau neglected labor. Jadi masuk pada distosia, karena pada partus kasep terjadi prolonged labor juga. Jadi perpanjangan kala persalinan, entah itu fase aktif atau fase laten ya, yang menyebabkan komplikasi pada ibu dan atau janin. Artinya kalau muncul komplikasi ibu aja sudah masuk kriteria, janin aja masuk kriteria, kalau dua-duanya apalagi ya, masuk pada kriteria partus kasep. Jadi prolonged labor distosia yang disertai komplikasi ibu, yang pertama adalah dehidrasi sampai dengan shock, yang kedua adalah febris bisa karena dehidrasi atau infeksinya, adanya meteorismus, dehidrasi pada saluran cerna, kemudian adanya udema pada vulva ataupun porsio. Sedangkan pada janin bisa terjadi suatu fetal tachycardia compensated awal, atau kalau sudah dikompensated menjadi bradycardia. Kalau kita lakukan pemeriksaan kardiotomografi, hasilnya adalah non-reassuring, atau bayinya kemudian mengalami IUFT, padahal sebelumnya masih ada ya, DCC-nya kemudian mengalami IUFT, kita temukan adanya kaput susadenium, jadi ada
bagian swelling pada scalp yang di bagian paling bawah, atau ada molase yang berlebihan, jadi plus 2 atau plus 3 ya. Tulang di antara sutura itu saling bertumpang tindih dalam rangka mekanisme bayi untuk mengecilkan diameter kepalanya agar bisa turun lebih lanjut ke kafum pelvic. Tanda klinisnya biasanya karena dehidrasi ya, punya lelah, kurang tidur, bingung antara nyeri hebat sama ngantuknya, delirium gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda asidotik karena aktivitas kontrasi uterus yang berlebihan ya, tanpa asupan yang cukup, adanya tachycardia, febris. Kalau sudah terjadi lebih lanjut bisa menimbulkan hipotensi sebagai tanda dari shock, adanya distended hypoactive bowel ya, karena ada imbalansi elektrolit. Kontrasinya bisa hipotonik atau hipertenik. Kemudian penyebab obstruksinya mungkin bisa kita dapatkan pada waktu pemeriksaan, misalnya ada malpresentasi atau malposisi, ada tumor jaringan lunak, waktu bayinya memang besar gitu ya. Dan apabila sudah berlanjut ada tanda-tanda struktur uteri iminen, maka kita akan dapatkan ring obendal. Sampai kalau sudah terjadi ruptur, kita mendapatkan ibunya shock, bayinya IUFT, dan ada canda cairan bebas intrauterine. Kemudian yang terakhir, tanda klinisnya adalah udema pada vulva dan cairan yang keluar mekonial serta berbau busuk. Setelah tadi kita membahas mengenai tanda klinis dari Bartho's concept, sekarang kita membahas mengenai presentasi klinisnya. Jadi pada Bartho's concept itu selalu terjadi suatu prolong lebar. Hitungannya bisa jam atau sampai dengan hari. Yang kedua, ada riwayat ketuban pecah yang berkepanjangan. Artinya lebih dari 12 jam untuk melebihi golden periodnya. Bisa hitungan jam, bisa hitungan hari ya. Adanya kontraksi uterus yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan tanda dari ruptura uteri, yaitu cairan bebas, ibu kehilangan rasa nyeri, kemudian bayinya mengalami IUFT, adanya maternal febrile dan delirium, serta kita dapatkan gawat janin. Tata laksananya, karena ini suatu kegawatan obstetrik, jangan lupa untuk melakukan primary survey, kemudian ABC resuscitation, dan dilakukan dehidrasi. Kita evaluasi apakah masih kala 1 persalinan atau kala 2. Kalau kala 1 persalinan, kita siapkan untuk operasi sesar sebagai pilihan mode of delivery-nya. Tetapi kalau sudah masuk kala 2, kita lihat apakah syarat untuk ekstraksi vakum atau ekstraksi forceps terpenuhi. Kalau terpenuhi, kita lakukan vakum ataupun forceps, tetapi kalau tidak terpenuhi, maka tetap akan dilakukan operasi sesar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.